Siap. Apa kabar semua TRN Fam? Balik lagi sama gue Ern. Gila, hari ini gue super excited banget. Karena kita bakal bahas sesuatu yang bener-bener bikin bangga jadi orang Indonesia. Kalian semua pasti tahu kan negara kita ini kaya banget. Tapi kekayaannya itu bukan cuma soal alam atau budaya aja guys. Ini soal makhluk hidup yang super duper langka dan cuma ada di sini. Siapa sangka Indonesia punya hewan langka yang bikin dunia kaget. Beneran, ini bukan kaleng-kaleng. Dunia sampai melongo lihat keajaiban yang kita punya. Gue jamin setelah nonton video ini, kalian bakal makin cinta sama Indonesia. Kalian pasti penasaran kan, hewan apa aja sih yang bakal gue bahas? Gue kasih sedikit bocorannya. Ada yang ukurannya raksasa, ada yang super cerdas sampai mirip manusia, ada yang cantiknya kayak bidadari dari surga, bahkan ada yang hampir nggak pernah terlihat sama sekali. Ini bukan sekadar hewan biasa, tapi mereka adalah simbol, warisan, dan harta karun bangsa yang harus kita jaga bareng-bareng. Gue tantang kalian nih, coba deh sebelum kita mulai, kalian tulis di kolom komentar, tebak-tebakan hewan apa aja yang bakal muncul di video ini. Gue mau lihat seberapa jauh pengetahuan kalian tentang fauna asli Indonesia. Siapin cemilan kalian, pasang headset dan fokus. Karena kita akan memulai petualangan virtual menelusuri keajaiban fauna Indonesia yang luar biasa ini. Gue bakal ajak kalian kenalan lebih dekat sama mereka. Dari fakta-fakta uniknya, sampai cerita di balik keberadaan mereka yang sekarang ini butuh perhatian kita semua. Pokoknya, video ini bakal penuh dengan kejutan dan informasi yang bikin kalian bilang, wow, seriusan ini ada di Indonesia? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke chapter pertama. Let's go! Oke, yang pertama, kita langsung ketemu sama sang legenda. Siapa lagi kalau bukan Komodo? Guys, ini bukan kadal biasa, ini adalah kadal terbesar di dunia, sang naga terakhir yang masih hidup di muka bumi. Bayangin aja, panjangnya bisa sampai 3 meter, beratnya bisa lebih dari berat badan gue. Gila kan? Dan yang paling bikin bangga, mereka ini eksklusif banget. Lo nggak akan bisa nemuin komodo liar di tempat lain di dunia, selain di beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur. Seperti Pulau Komodo, Rinca, dan Flores. Mereka ini predator puncak di habitatnya. Punya air liur yang beracun dan gigitan yang mematikan. Pokoknya, jangan main-main sama raja yang satu ini. Banyak banget turis dari seluruh dunia rela terbang jauh-jauh cuma buat lihat langsung kehebatan komodo ini. Ini bukti kalau kita punya sesuatu yang benar-benar world class. Tapi di balik kegagahannya, ada tanggung jawab besar buat kita. Status mereka itu rentan guys. Perubahan iklim, aktivitas manusia, itu semua jadi ancaman buat mereka. Makanya keberadaan Taman Nasional Komodo itu penting banget buat melindungi mereka. Gue pribadi merinding sih setiap kali lihat foto atau video komodo. Rasanya tuh kayak lihat makhluk dari zaman prasejarah yang masih bertahan sampai sekarang. Benar-benar sebuah keajaiban yang harus kita jaga sampai kapanpun. Lanjut ke chapter 2. Dari sang naga di timur, kita terbang ke barat, ke lebatnya hutan Sumatera. Di sini, kita bakal ketemu sama kerabat terdekat kita loh. Kenalin, orangutan Sumatera. Guys, kecerdasan mereka ini bukan main-main. DNA mereka itu 97% mirip sama manusia. Mereka bisa pakai alat, punya emosi yang kompleks, dan ikatan antara ibu dan anaknya itu kuat banget. Persis kayak kita. Melihat tatapan mata mereka itu kayak lagi natap makhluk yang punya jiwa dan pemikiran yang dalam. Mereka adalah manusia hutan, yang sesungguhnya, penjaga ekosistem yang perannya vital banget. Sayangnya, cerita tentang orangutan Sumatera ini juga diwarnai kesedihan. Mereka masuk dalam kategori kritis, terancam punah. Hutan yang jadi rumah mereka terus berkurang karena pembukaan lahan. Setiap pohon yang tumbang itu artinya mereka kehilangan tempat tinggal, tempat cari makan, dan tempat berlindung. Ini PR besar buat kita semua. Banyak banget organisasi dan pahlawan konservasi yang berjuang mati-matian buat nyelamatin mereka. Kita sebagai generasi muda juga nggak boleh diam aja. Kita harus lebih sadar dan peduli sama nasib mereka. Karena kehilangan orangutan Sumatera itu sama aja kayak kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Chapter ketiga ini, jujur, bikin hati gue agak sesak guys. Kita akan bahas salah satu mamalia paling langka di planet ini. Dia adalah badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus. Kenapa gue bilang unicorn? Karena dia punya satu cula yang ikonik banget, bikin dia kelihatan kayak makhluk mitologi. Tapi kenyataannya, dia nyata.
dan dia ada di Indonesia. Yang bikin lebih luar biasa sekaligus miris, seluruh populasi badak Jawa di dunia ini cuma ada di satu tempat, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Nggak ada di tempat lain lagi, cuma di situ. Bisa bayangin betapa berharganya mereka. Jumlah mereka diperkirakan nggak lebih dari 80 ekor. Iya, kalian nggak salah dengar, cuma puluhan ekor aja yang tersisa di seluruh dunia. Ancaman terbesar mereka di masa lalu adalah perburuan liar demi culannya yang dianggap berharga. Sekarang, ancaman lain muncul seperti penyakit dan potensi bencana alam, kayak tsunami, yang bisa melenyapkan seluruh populasi dalam sekejap. Pemerintah dan para ahli konservasi lagi berusaha keras mencari lokasi kedua untuk rumah mereka, biar populasinya nggak terkonsentrasi di satu titik aja. Ini adalah pertarungan melawan waktu. Semoga kita nggak cuma bisa cerita ke anak cucu kita, kalau dulu pernah ada hewan sekeren badak Jawa. Oke, kita tinggalkan sejenak cerita yang bikin sedih. Sekarang siapin mata kalian buat melihat keindahan yang bakal bikin kalian terpukau. Kita terbang jauh ke ujung timur Indonesia, ke surga terakhir di bumi, Papua. Di sini, hidup seekor burung yang disebut-sebut sebagai Bird of Paradise, atau burung cendrawasih. Dan julukan itu sama sekali nggak berlebihan. Keindahan bulunya, warnanya yang cerah, dan tarian ritualnya saat musim kawin itu, benar-benar kayak pertunjukan dari dunia lain. Setiap spesiesnya punya keunikan sendiri-sendiri. Dari cendrawasih merah, cendrawasih kuning kecil sampai cendrawasih botak yang super unik. Dunia fashion dan seni sering banget terinspirasi dari keindahan burung ini. Bulunya yang menjuntai-juntai dengan warna metalik yang berkilauan itu benar-benar sebuah mahakarya alam. Tapi, keindahan ini juga yang jadi ancaman buat mereka. Dulu, mereka banyak diburu untuk diambil bulunya sebagai hiasan. Untungnya, sekarang mereka sudah dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang. Melihat mereka menari di habitat aslinya di tengah hutan Papua adalah pengalaman yang gak ternilai harganya. Ini adalah bukti nyata betapa kreatifnya Tuhan saat menciptakan isi dunia ini, dan kita beruntung banget surga itu ada di tanah air kita, Indonesia. Nah, untuk chapter terakhir, gue mau ngenalin kalian ke hewan yang mungkin jarang banget kalian dengar. Dia nggak segagah komodo atau seindah cendrawasih, tapi keunikannya nggak kalah bikin melongo. Kita ke Pulau Sulawesi untuk ketemu sama anoa. Anoa ini sering disebut kerbau kerdil atau kerbau mini, karena bentuknya memang mirip kerbau, tapi ukurannya jauh lebih kecil, cuma setinggi kambing dewasa. Unik banget kan? Mereka ini hewan endemik Sulawesi. Artinya ya lagi-lagi, cuma ada di pulau itu aja di seluruh dunia. Mereka punya dua tanduk lurus ke belakang yang tajam banget. Anoa ini hewan yang sangat pemalu dan suka menyendiri di dalam hutan lebat. Makanya, susah banget buat ditemui di alam liar. Karena sifatnya yang misterius ini, nggak banyak orang yang tahu tentang keberadaan mereka. Padahal, mereka juga menghadapi ancaman kepunahan yang serius karena perburuan dan hilangnya habitat hutan. Ada dua jenis anoa, anoa dataran rendah dan anoa pegunungan. Keduanya sama-sama dilindungi. Mengenal anoa ini, ngajarin kita kalau kekayaan Indonesia itu nggak cuma yang populer aja, tapi banyak harta karun tersembunyi yang juga butuh perhatian dan perlindungan dari kita semua. Gimana, The Aaron Fam? Gila kan? Dari komodo sang naga, orangutan yang cerdas, badak Jawa yang langka, cendrawasih yang cantik, sampai anoa yang misterius. Itu semua baru sebagian kecil dari kekayaan fauna yang Indonesia punya. Gue bener-bener merinding dan bangga banget. Mereka semua ini bukan cuma sekadar hewan, tapi mereka adalah identitas, warisan, dan bukti kebesaran alam Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai cerita tentang mereka cuma jadi dongeng pengantar tidur buat generasi yang akan datang. Kita semua punya peran, sekecil apapun itu, untuk memastikan mereka tetap ada. Sekarang gue mau denger dari kalian. Dari kelima hewan luar biasa yang udah kita bahas tadi, mana yang jadi favorit kalian dan kenapa? Coba langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Gue penasaran banget pengen baca satu-satu pendapat kalian. Mungkin kalian punya fakta unik lain tentang hewan-hewan ini. Atau mungkin ada hewan langka Indonesia lain yang kalian mau gue bahas di video selanjutnya. Langsung aja ramaikan kolom komentarnya, kita diskusi bareng di sana. Gue suka banget baca interaksi dari kalian semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian berarti banget buat gua.
Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk info unik lainnya. Dengan kalian share video ini, berarti kalian juga ikut menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga harta karun Indonesia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan selalu bangga jadi anak Indonesia. Guern, pamit. Asia up, ciao.